Untuk tiba di desa Concong Luar, seseorang harus menyeberangi laut yang tak selalu ramah. Kadang angin datang tiba-tiba, gelombang meninggi memukul sisi perahu kayu, dan langit di atas hanya menyisakan garis tipis antara hujan dan harapan. Inilah jalan menuju tepian negeri, tempat suku Duano atau suku laut yang mewarisi dari leluhur pengembara samudra, menjaga hidup di antara pasang surut di batas air asin dan lumpur bakau yang sepi. Saat perahu bersandar di dermaga kayu yang sederhana, aroma asin laut bercampur asap dari tungku perebusan udang. Disinilah nadi ekonomi kecil itu berdetak, di gudang pengolahan ebi, di mana tangan-tangan tabah bekerja dari pagi hingga petang. Dulu mereka menggantungkan pengeringan udang pada kemurahan matahari. Jika langit muram, pekerjaan tertunda. Hasil tangkapan membusuk sebelum sempat dijual. Namun kini, angin panas dari tungku salai ditiupkan oleh mesin bertenaga listrik. Bara menyala lebih merata, pengeringan lebih cepat, dan udang-udang rebus berubah menjadi ebi berkualitas tinggi, siap menembus pasar hingga negeri seberang. Listrik yang menjalar dari tiang-tiang PLN di tepian hutan bakau bukan sekedar cahaya malam hari. Ia adalah denyut ekonomi baru yang membuat ibu-ibu suku Duano bisa menimbang, memilah, dan mengupas hasil laut tanpa takut gelap datang terlalu cepat. Asman, seorang buruh perebus udang, tahu betul artinya cahaya. Ia sudah bekerja sejak 2020 dan baginya listrik bukan hanya penerangan, tapi nadi yang menggerakkan seluruh proses hidup di gudang itu. Tanpa listrik, tungku berhenti, mesin diam, dan hasil tangkapan tak bisa segera diolah, dan pekerjaan bisa berjalan tanpa menyalakan genset yang dulu menghabiskan puluhan liter solar setiap hari. Alhamdulillah menolong sekali lah, membantu lah ya kan. Ya membantu sekali lah. Pekerjaan, memudahkan pekerjaan lah ya kan. Itu tergantungnya kadang mati, yang enak tak lama juga kadang kan. Jarang-jarang juga lah mati ya kan. Setiap genggam udang yang dikeringkan adalah simbol perjuangan di batas peradaban. Dari sinar lampu sederhana di atas kepala, mereka menemukan terang dalam kehidupan. Terang yang membuat dapur tetap berasap, anak-anak tetap sekolah, dan mimpi tetap hidup di tengah lautan. Mereka menyebut udang itu ebi, tapi sejatinya yang mereka hasilkan adalah cahaya-cahaya dari kerja keras, dari syukur, dan dari listrik yang menjaga pijar ekonomi di tepian negeri. Di sisi lain gudang, Daniel, koordinator proses pembuatan ebi, mengawasi ritme kerja yang nyaris tanpa henti. Ia tahu satu kesalahan kecil bisa membuat seluruh hasil rusak, dari penimbangan hingga pengeringan. Setiap langkah dijalankan dengan ketelitian yang diwariskan dari laut. Proses itu panjang, 8 hari penuh, dari rebusan pertama hingga butiran ebi kering siap dijual. Kalau ngeringnya itu dia main waktu sekitaran mau 7 jam. Kalau mulai dari basah kan, mulai dari masa direbus, baru naik ke salai, sekitar 7 jam baru bisa kita masukkan ke gilingan. 120 Bu, kalau udah kering per kilo. Di saat badai datang, di saat ombak menggila, mereka tetap bertahan, sebab cahaya telah sampai di sana, menembus gelap, menyalakan harapan. PLN bukan sekedar penyaluran listrik, ia adalah jembatan antara peradaban dan tepian, antara gelap dan terang, antara laut dan kehidupan. Kini pijar di Concong tak berdiri sendiri. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau, Joni, menyebutkan bahwa rasio elektrifikasi PLN di Riau telah mencapai 95,32%. Rasio elektrifikasi Provinsi Riau yang dilistriki oleh PLN itu lebih kurang 95,32%. Untuk rasio elektrifikasi keseluruhan termasuk tadi yang dilistriki mandiri, swasta ataupun perusahaan lain, itu totalnya dengan yang PLN itu 99,99%. Nah, khusus untuk Concong itu kan daerah isolatednya kami, salah satu sistem isolated yang ada di Provinsi Riau. Jadi di Concong itu semua masyarakat di sana itu dilayani oleh suatu pembangkit yang hanya beroperasi khusus untuk daerah itu. Jadi selama ini kita nggak ada masalah di sana terkait rasio elektrifikasi karena semua yang ada kita layani selama masih bisa dijangkau oleh jaringan yang ada di sana. Daya mampu pembangkit di Concong saat ini itu lebih kurang 1.300 kW atau 1,3 mega. Nah, untuk beban puncak
di masyarakat, yang digunakan oleh masyarakat, baik itu mungkin rumah tangga, industri dan lain-lain yang di sana termasuk bisnis, itu lebih kurang 680 kW. Jadi kalau kita lihat masih terpakai ya lebih kurang sekitar 50%. Jadi masih ada kapasitas free di sana 50% lagi, kalaupun memang ada pertumbuhan yang harus kita support di sana. Beban puncaknya hanya sekitar 680 kW, sementara kapasitas pembangkit mencapai 1,3 MW. Artinya, baru separuh daya yang terpakai. Masih tersisa ruang untuk tumbuh untuk masa depan yang lebih terang. Selama arus listrik itu mengalir, pijar suku Duano akan tetap menyala, bersinar lembut dari ujung concong luar yang menyapa dunia dengan pesan sederhana, namun abadi, bahkan di tempat jauh dari ujung pusat negeri. Dari perjalanan menembus badai menuju concong luar, hingga sinar lampu yang kini memantul di wajah anak-anak suku Duano, kita belajar bahwa cahaya tak sekedar menerangi, tapi juga menumbuhkan harapan. Dan selama pijar itu dijaga, concong luar akan tetap hidup, menjadi saksi bahwa Indonesia tak pernah melupakan ujung terjauhnya. Dari concong luar, Provinsi Riau, Vera Luciana, Afud Syafril, Kantor Berita Antara, mewartakan.